Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, sini saya Eldaris Fauzan, nomor pokok mahasiswa 1961020042. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab UIN Radin Intan Lampung. Oke, di video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Bahasa Sumber yang diampu oleh Pak Aan Budianto. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saya jawab satu persatu pertanyaan yang terkait dengan UTS Bahasa Sumber. Yang pertama itu tentang mengapa sering terjadi perbedaan interpretasi sumber dalam penelitian. Oke, terjadi perbedaan interpretasi sumber dalam penulisan itu disebabkan yang pertama itu oleh perbedaan dari nalar dan cara atau pola pikir dari masing-masing individu ya. Jadi kan pastinya setiap individu itu mempunyai cara untuk berpikir dan kemampuan nalar yang berbeda tuh. Jadi tergantung bagaimana setiap individu itu dalam menafsirkan suatu sumber dan bagaimana cara pandang dari masing-masing individu untuk memandang dan memaknai atau menafsirkan salah satu sumber yang ditekuni. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa juga dapat terjadi perbedaan interpretasi dalam penulisan. Jadi menurut saya yang kedua itu terjadi perbedaan karena cara berpikir dan cara cara pandang dan serta ideologi dari masing-masing orang itu juga tentunya berbeda. Jadi ketika ada salah satu orang yang memaknai salah satu sumber itu dengan A, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti orang lain itu memaknai atau menafsirkan sumber tersebut dengan makna B dan lain sebagainya, selama penafsiran tersebut masih dalam satu inti atau dalam satu makna. Hanya saja pemaknaannya saja yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Itu mengapa terjadi sebuah interpretasi sumber dalam penulisan, karena itu tadi cara pandang, kemudian cara berpikir dan serta ideologi ideologi dari setiap individu itu pastinya juga berbeda. Itulah yang dapat mempengaruhi adanya perbedaan interpretasi dalam penulisan. Begitu untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran para penerjemah kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa di Nusantara dalam penyebaran agama Islam di Nusantara? Oke. Peran dari para penerjemah itu tentunya cukup memberikan andil atau peran yang besar juga sih dalam proses penyebaran serta perluasan dari agama Islam. Karena dengan adanya terjemahan kitab-kitab dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara, yang notabene bahasa tersebut sangat dimengerti dan sangat dipahami oleh orang-orang atau masyarakat dari Nusantara, ya tentunya hal tersebut memicu rasa tertarik dari para masyarakat Nusantara atau penduduk lokal untuk dapat mempelajari dan membaca naskah-naskah dari Arab tersebut. Karena tentunya kan kalau misalnya naskah tersebut dalam bahasa Arab, pastinya tidak semua orang dong dapat membaca dan mempelajari naskah-naskah tersebut. Makanya peran dari penerjemah kitab-kitab ini cukup berperan yang sangat besar dalam upaya memperlancar dan memperluas agama Islam Nusantara. Dan selain peran yang dapat menarik minat membaca dari para penduduk Nusantara, itu peran yang lain itu juga berperan dalam melokalkan sebuah kisah dari bahasa Arab nanti dilokalkan ke dalam kisah-kisah Nusantara. Jadi seperti semacam diadopsi atau diakulturasikan begitulah ceritanya atau naskah tersebut ke dalam lokal Nusantara. Itu juga tentunya dapat memicu ketertarikan dari para penduduk untuk dapat penasaran dan nantinya akan membaca atau mempelajari naskah tersebut. Kemudian yang ketiga itu tentunya peran yang penting itu ketika ada orang-orang non-muslim yang ingin membaca naskah translated tersebut, ya tentunya itu dapat memicu ketertarikan dan mengundang dari masyarakat lokal yang nantinya dapat menarik dan membuat minat dari orang-orang non-muslim itu menjadi memeluk agama Islam. Jadi juga ada fungsi dakwah dari penerjemahan kitab-kitab tersebut. Bukan fungsi dakwah, tapi fungsi untuk mengislamkan para penduduk yang belum Islam. Begitu. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk yang pertanyaan ketiga,
Menurutmu bagaimana keberadaan manuskrip bangsa Indonesia yang masih ada di beberapa perpustakaan di negara-negara barat? Salah satunya 26.000 manuskrip bangsa Indonesia yang masih tersimpan di perpustakaan Leiden. Nah, ini cukup menarik juga karena menurut saya manuskrip tersebut yang berkaitan tentang bangsa Indonesia itu tetap harus terjaga. Walaupun notabene naskah tersebut bukan milik kita, tapi kan naskah-naskah tersebut itu berisi informasi penting dan berisi informasi kebenaran tentang bangsa kita. Jadi bagaimanapun juga kita selaku bangsa yang berkaitan dengan naskah tersebut, ya tentunya bagaimanapun kalau kita memang peduli terhadap sebuah sumber sejarah dan peduli terhadap sejarah dari bangsa Indonesia, tentunya kita harus dapat menjaga dan ikut serta dalam menjaga naskah tersebut. Nah, cara yang bisa kita ambil untuk mengambil peran menjaga tersebut, mungkin kita bisa melakukan kunjungan dan melakukan sebuah penelitian dari naskah-naskah atau manuskrip tersebut. Karena jika manuskrip tersebut tidak diteliti dan tidak dikaji oleh orang-orang dari bangsa kita, tentunya itu akan sangat sayang sekali kalau malah dimanfaatkan atau dikaji oleh orang-orang dari Eropa sana, atau tentunya orang-orang dari luar bangsa Indonesia. Itu sangat sayang sekali karena ya itu kan berisi tentang informasi atau kebenaran fakta tentang bangsa kita ya. Masa yang membuka atau yang mengeksplorasi informasi tersebut bukan kita sih, ya itu kan sangat sayang sekali begitu. Jadi begitu bagaimanapun juga ya, walaupun itu notabene bukan milik kita karena itu ditulis oleh orang-orang dari yang berkepentingan, atau contohnya dari orang Belanda yang menulis manuskrip tersebut, ya itu berisi tentang informasi kita. Jadi bagaimanapun kita harus ikut serta dalam menjaga, karena itu juga menjadi sejarah identitas dari bangsa kita. Jadi gitu. Oke, mungkin cukup sekian jawaban beberapa pertanyaan UTS dari saya terkait dengan UTS Bahasa Sumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.